Setelah berdiskusi dengan kelompok 2, kami memutuskan menggunakan 7 jurnal yang berbeda. Saya, Intan Ananda, memilih topik transport makromolekul endositosis dengan menggunakan jurnal yang berjudul Endositosis makromolekul yang dimediasi reseptor dan strategi untuk meningkatkan transportnya di sel epitel alveolar. Saya Christian Rahel mengambil permasalahan mengenai bagian transport pasif dengan difusi osmosis dengan jurnal sistem pengiriman obat pompa osmotik. Saya Rum Trijayanti dengan topik transport aktif protein karir mengambil judul transporter membran dalam pengembangan obat dan sebagai penentu pengobatan presisi. Saya Cornelius mengambil topik transport membran pasif difusi dengan judul jurnal Permeabilitas Akses Lipid Membran. Saya Tiara Melianti Fadila dengan topik transport pasif ion channel dengan judul jurnal Pori-pori yang terinspirasi secara biologis untuk transportasi ion selektif. Saya Fauzia mengambil topik transport makromolekul eksositosis dengan judul jurnal Mekanisme Penyerapan Seluler, Transportasi Intraseluler dan Eksositosis dendrimer poliamidoamina pada sel kanker payudara yang resisten terhadap banyak obat. Dan terakhir, Kaila yang diwakilkan oleh saya karena Kaila sedang sakit. Dengan jurnal yang berjudul Pompa Proton, Mekanisme Molekuler, Inhibitor dan Aktivator Pemompaan Proton. Baik, saya mengambil permasalahan, yaitu dari transport pasif, tepatnya pada ion channel. Saya mengambil rujukan permasalahan dari jurnal internasional yang berjudul Bio-Inspired Force for Selective Ion Transport yang ditulis oleh Ben Corey dan Rui Tao Jing. Saya mengambil dari kutipan yang saya tandai ini, yaitu salah satu perbedaannya adalah bahwa protein biologis bersifat fleksibel dan dapat rileks untuk berkoordinasi secara erat dengan Na+, yang ditempatkan di tengah. Sebaliknya, NCT, yaitu karbon nanotube, kaku, dan lokasi gugus karbonil relatif tetap. Hal ini dapat memungkinkan geometri untuk mengkoordinasikan lewatnya K+ lewat lebih baik daripada Na+, sesuai dengan model Snowflake. Seperti yang awalnya diusulkan, tetapi kemudian dibantah untuk saluran biologis. Dari kutipan ini, saya mendapatkan permasalahan, yaitu mengapa saluran biologis, yaitu protein, yang fleksibel justru tidak mengikuti model Snowflake. Sementara CNT yang kaku malah terlihat cocok dengan model tersebut dalam koordinasi ion K+ dibanding Na+. Nah, saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini yaitu dari jurnal internasional juga yang judulnya Full Size Meter for Potassium Channel Conductance yang ditulis oleh David Naranjo dan kawan-kawan. Saya mendapatkannya di halaman 279, yaitu protein bersifat fleksibel dan atom karbonil dari filter selektivitas berfluktuasi sekitar 0,4 root mean square, hampir sama dengan perbedaan antara jari-jari ionik Na+ dan K+, menunjukkan bahwa mekanisme Snowflake memerlukan beberapa perubahan. Kemudian menemukan solusinya lagi di halaman 283, yaitu perhitungan energi menunjukkan bahwa K+ transport ion dalam model membran nanotube nonpolar sangat sensitif terhadap dimensi pori.
Pada pori yang sempit, diameter bukaan, transport ion tidak dapat terjadi. Tetapi pada pori yang lebih lebar, pori-pori yang pori-pori lebih lebar, pori-pori yang lebih sempit, diameter bukan 10A sangat permeable dengan mobilitas ionik yang sebanding dengan yang terlihat dalam larutan massal. Sebaliknya, pori-pori yang sempit akan melepaskan air solvasi, sehingga menimbulkan penalti energi yang besar. Sebaliknya, pori-pori yang lebih lebar akan menjaga lapisan hidrasi pertama tetap utuh. Nah, jadi dari permasalahan yang tadi, kita mendapatkan solusinya dari jurnal ini di halaman 279 dan 283.